Halo semuanya, selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pemasaran jasa dalam pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Devi Ayana dengan NIM 1103620110 dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020B Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi targeting pasar. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada strategi targeting. Apa sih dari definisi targeting itu? Definisi targeting menurut Kagan dan Green di bukunya di tahun 2008 adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Selanjutnya ada 4 strategi dalam melakukan targeting. Strategi yang pertama ada undifferentiated targeting strategi, yaitu menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Strategi yang kedua yaitu ada concentrated targeting strategi, yaitu perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Strategi yang ketiga yaitu differentiated targeting strategi, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Dan strategi yang terakhir ada custom targeting strategi, yaitu ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Selanjutnya ada 5 tips untuk menentukan target pasar. Yang pertama, mengetahui konsumen yang akan dituju. Kita dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama, dari tahap segmentasi psikologi, yaitu kita dapat menentukan konsumen berdasarkan minat, gaya hidup, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, melalui segmentasi demografi, yaitu jenis konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada segmentasi geografi, yaitu menentukan konsumen berdasar lokasi pemasaran produk. Tips yang kedua, memahami kebutuhan konsumen. Sebagai pemilik bisnis, kita juga perlu mengetahui kebutuhan konsumen yang paling utama saat ini. Tips yang ketiga, menganalisis dan menilai target di pasaran. Menentukan target market memang tidak bisa dilakukan secara instan, jadi kita harus menganalisis dan menilai target di pasaran dengan teliti dan mendetail. Tips yang keempat ada menentukan strategi pemasaran. Caranya untuk kita bisa mengetahui yaitu seperti apa yang tepat adalah dengan memahaminya dengan baik calon konsumen yang akan menjadi target kita, hingga pada akhirnya kita akan mampu memilih strategi dengan tepat dan mengetahui lokasi yang seharusnya melakukan promosi. Tips yang kelima yaitu mengevaluasi opini konsumen. Di proses kali ini kita harus melakukan penilaian secara jujur dan optimal, karena dari sini kita dapat memahami apa saja kekurangan yang ada di produk kita dan kita kemudian memperbaikinya. Jika semua tahapan tersebut telah kita lakukan sebaik-baiknya, kita pun dapat memperbaiki kualitas produk hingga menjadikannya produk yang disukai oleh konsumen. Selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita menetapkan target pasar. Faktor yang pertama yaitu dari ukuran segmen. Perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan kita tuju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Faktor yang kedua yaitu pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan berarti tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa yang akan datang. Faktor yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan. Jadi suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. Faktor yang keempat ada kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber. Target yang dituju harus sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan faktor yang terakhir yaitu posisi persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya paparkan.